Baik, selamat bertemu, salam sehat, salam sukses buat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai mencoba menyusun program menggunakan bahasa basic, khususnya untuk belajar pemrograman. Walaupun hanya dasar, kita sudah mempelajari beberapa tahap, mulai dari bahasa rangkaian, bahasa mesin, bahasa assembly. Kemudian kita kali ini akan membahas atau akan mempelajari bagaimana memprogramkan dengan bahasa basic atau memprogramkan program komputer dengan bahasa basic. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita sudah membahas pengantar bahasa basic, kemudian pengantar bahasa pemrograman, kemudian pengantar bahasa basic. Kali ini kita coba membuka atau menggunakan basic. Yang saya angkat kali ini adalah basic QBasic yang sudah biasa digunakan menggunakan Windows. Penampilannya adalah seperti ini. Penampilan QBasic adalah seperti ini. Kalau basic yang kompatibel dengan Windows, salah satunya adalah QBasic, di mana kita perkenalkan dulu ada nomor baris. Nomor baris ini sengaja saya tulis seperti ini karena dalam pembelajaran. Kemudian ada perintah. Kemudian ada, selain perintah, di dalam perintah itu ada sejumlah variabel. Kemudian ada fungsi, ada konstanta. Perintah ini sekian banyak perintah. Namun yang sering kita gunakan adalah seperti print, input, if, dan sebagainya. Nah, contoh program seperti ini, pertama kali dia akan tampilkan prinsip logika, mulai dari proses selesai, dalam tanda kutip double. Ini akan dicetak. Print ini akan dicetak di layar, di mana ukuran layar juga kita sudah tahu. Ya, panjang barisnya atau jumlah karakter pada barisnya ada 80. Kemudian jumlah lainnya ada 24. Itu dalam penampilan setelah dieksekusi. Nah, ini ada tulisan prinsip logika mulai proses selesai. Jadi seperti yang saya katakan pada algoritma dan flowchart pada kesempatan yang lalu, yang paling sederhana adalah mulai. Ya, dalam simbol flowchartnya kita sudah mempelajari mulai seperti apa simbolnya. Kemudian ada proses, simbolnya apa. Kemudian selesai. Jadi 3 hal ini adalah yang paling prinsip. Jadi mulai, kalau ada mulai berarti ada selesai. Ada input berarti ada output. Kemudian ada start, ada end. Di tengah-tengahnya ada proses. Ini flowchart yang paling sederhana. Kemudian kalau pengembangannya, mulai itu bisa saja dengan input atau dengan kesepakatan atau dimensi-dimensi. Kemudian proses itu bisa saja apa saja. Jadi mulai ini bisa berupa perintah, proses juga bisa berupa perintah, perhitungan, pengolahan, dan sebagainya. Kemudian selesai itu biasanya kata end. Jadi contoh dalam program ini, mulai itu bisa saja mulainya adalah print ini, atau bisa saja mulainya hanya menampilkan sesuatu. Kemudian prosesnya adalah sepanjang ini. Dalam proses itu ada pengulangan, ada kalau panjangnya dalam proses bisa saja ada pengulangan dan seterusnya. Tapi logika prinsip ini tidak boleh kita lupakan. Kenapa? Karena komputer itu mengerjakan sesuatu itu pasti berurutan dan secara logis. Tidak mungkin dia kerja secara acak. Kecuali ada perintah. Perintah kemana dia akan pergi. Jadi apa yang dilakukan oleh komputer itu tergantung oleh program. Jadi seorang programmer itu sangat penting bagi komunikasi antara manusia dengan komputer.
Jadi contoh misalnya ini perintah print ini ada sekian banyak, kemudian print, kemudian dibuka dengan tanda kutip, artinya dia akan mencetak sesuatu di layar. Kalau L-print itu akan mencetak sesuatu langsung di printer. Sudah barang tentu printernya harus terhubung dengan komputer atau laptop kita, baru kita bisa L-print. Kalau tidak, nanti dia bilang, dia akan beritahu bahwa printernya tidak tersedia dan sebagainya. Sesuai dengan kata-kata error atau kamus kata kamusnya dalam bahasa basic. Kemudian seperti ini juga. Kemudian print, ini ada 3 pilihan yang biasa kita kenal dengan menu. Ya, misalkan print, jadi dia akan tampilkan di layar. 0 itu selesai proses, 1 cetak 1 atau cetak pertama, 2 cetak kedua atau cetak kedua. Kemudian mulai dengan input. Input ini komputer akan minta sesuatu berupa variabel X. Jadi X ini variabel, di mana variabel itu nanti akan yang sesuai dengan yang kita buat di atas ini kalau di dalam bahasanya. Jadi dia akan minta input. Input ini akan sesuai dengan apa yang kita tampilkan pada layar. Kemudian kalau inputnya 0, ya, dia akan langsung ke N karena selesai proses. Berarti selesai ke N. Kemudian kalau input X-nya 1, dia akan langsung ke nomor baris ke 100. Ya. Kemudian jika X-nya sama dengan 2, berarti dia akan langsung ke nomor baris 200. 200-nya adalah ini. CLS print CHR strings dalam kurung 50. Sistem penulisannya adalah seperti ini. Kalau bahasa aplikasinya yang sudah pintar, walaupun kita tulis salah, misalkan huruf kecil yang harusnya huruf besar, dia akan rubah dengan sendirinya. Jaraknya juga dia akan rubah dengan sendirinya. Tapi kalau basic-basic yang belum cerdas, dia akan tulis sesuai dengan apa yang kita tulis. Dia tidak akan perbaiki, dia tidak akan koreksi. Tapi QBasic ini sudah setengah cerdas dia. Jadi nanti kalau kita tulis salah, kita ketik saja. Nanti ketika kita enter, dia akan koreksi sendiri. Kalau hanya spasi atau huruf besar kecil. Tapi kalau misalnya tanda kutip dan sebagainya sesuai dengan formatnya, dia tidak akan perbaiki juga. Kalau kita tulis tanda kutip, ya tetap tanda kutip, titik koma, ya ada titik koma dan sebagainya. Lalu tanda kutip itu akan menampilkan sesuatu ya di layar. Kalau print, kalau L-print ditampilkan di komputer atau dicetak. Kemudian titik koma ini menunjukkan bahwa input itu berupa X. X nilainya berapa tergantung yang kita sepakati di sini. Kalau X-nya 0, dia akan kemana? X-nya bukan 0 atau 1 misalkan dia ada kemana. Kalau X-nya tidak sesuai dengan ini, sebenarnya ada perintah tambahan lagi. Dan seterusnya. Kemudian CLS itu membersihkan layar. Jadi layar yang tertulis apapun yang ada di layar, dia bersihkan dulu baru dia print ini. Ya. Kemudian input mau dilanjutkan atau tidak? Dia tanya. Kalau dia tanya lalu inputnya ini namanya jawab strings. Jika jawab string yes atau ya, dia akan ke 10 lanjut berarti. Ya, dia akan lanjut ke 10. Tapi kalau misalkan tidak, dia akan terus ke N. Ya. Nah, demikian juga untuk yang 200. Sama dengan ini. Print CHR 50 dalam kurung 50. Lanjut atau tidak, jawab dan seterusnya. Nah, ini ada tambahan. Saya ingin menjelaskan tentang CHR string ini. Itu dia akan, kalau diawali dengan print, berarti dia akan cetak simbol dari desimalnya 50 dalam bahasa basic. Jadi bahasa sandi ASCII. Jadi sandi ASCII 50, ASCII 50, dia akan tampilkan ASCII-nya atau CHR-nya.
Jadi kalau ASCII-nya 50, misalkan 2, atau misalkan A itu 60-an dan seterusnya akan ditampilkan. Oleh karena itu, sandi ASCII itu harus dimiliki, paling tidak tabelnya, walaupun memang kita tidak bisa hafal. Bisa saja dihafal yang bagian-bagian besar, tapi sebahagian besarnya kita tidak bisa hafal. Oleh karena itu kita harus memiliki tabelnya dalam pemrograman, karena itu juga penting. ASCII itu adalah American Standard Code for Information Interchange. Jadi standar yang digunakan oleh Amerika untuk pembahasan atau programmer komputer. Jadi kalau kita akan menjadi seorang programmer, kita harus memiliki sandi ASCII dan seterusnya. Nah, ini kita tes. Misalnya dalam penampilan ada QBasic ini ada file, edit, dan seterusnya. Kemudian ada run yang sering kita pakai itu ini file, edit. Kemudian misalkan edit ini kita pakai, misalkan kita ingin mengulang tulisan lanjut dan seterusnya, kita tinggal copy saja menggunakan file, kemudian copy, lalu nanti paste. Jadi bisa menggunakan fasilitas yang sudah ada. Jadi kita tidak perlu menulis satu persatu. Apa yang sudah ada kita bisa copy saja lalu paste kembali. Nah, selanjutnya kita coba run. Ya, run apa hasil dari program ini? Misalnya kita run, start runnya. Ditulis di bawah sini akan ada status bar. Dia akan menciptakan exe file. Dia ciptakan walaupun sementara, kemudian start program. Lalu nanti dia tampilkan di layar. Inilah hasil pertama dari layar itu. Ya, hasilnya ini. Nah, ini tadi yang dicetak. Yang tadinya prinsip logika, mulai, proses, dan selesai. Kemudian pilih, ada 3 pilihan ini. Kalau pilih 0, berarti selesai. Pilih 1, cetak pertama. Pilih 2, cetak ketiga. Lalu dia minta ini. Dia minta inputnya apa? Misalkan saya tulis inputnya 1. Ya, 1 misalnya. Lalu enter. Anda berhasil. Lanjutkan atau tidak? Nah, kalau ya, berarti kita ketik atau tekan tombol Y baru enter. Dia akan cetak sesuatu, ya. Ya, lanjut berarti dia kembali ke sini. Lalu misalkan kita pilih 2. Kembali ke menunya, kita pilih 2 lagi. Enter. Lanjut atau tidak? Ya, misalnya kita lanjut. Kembali lagi. Pilih misalkan 0. Kita pilih 0. Lalu enter. Kemudian sudah berakhir ini. Kemudian dia minta di sini press any key. Jadi tekan satu tombol apa, tombol sembarangan, tombol apa saja untuk meneruskan. Dia akan kembali ke program. Jadi ini saya sudah ketik. Harusnya dalam penjelasan ini kita ketik sendiri. Dengan logika ini tadi. Ada mulai, ada proses, ada selesai. Jadi tidak boleh dihilangkan mulai dan selesai. Prosesnya bisa diperkecil sehingga bisa saja hanya perintah yang di atas ini saja. Tapi mulainya kita harus ada. Misalkan start apa misalnya. Atau ada masukan data dan seterusnya. Yang penting itu. Nah, ini contoh pertama dalam penulisan. Jadi tidak boleh lupa nomor baris. Nomor baris itu biasanya 10, mulai dari 10 bukan mulai dari 1. Kenapa? Karena kalau ada penambahan kita bisa sisipkan di sini. Jadi seperti ini tadi, karena saya mulai dari 10, ada penambahan 1 sampai 4, saya bisa tulis 1 sampai 4. Kalau basic yang masih kompatibel dengan DOS, kita tulis di mana saja nomor barisnya, dia akan kembali urut seperti biasa. Kalau QBasic ini tidak. Kita tulis di mana ya tertulis di situ. Lalu dalam eksekusinya juga dia ikut sesuai apa yang kita tulis. Jadi nomor urutnya dia tidak secara otomatis, tapi dia ikut apa yang kita tulis. Yang jelas dia eksekusikan apa yang kita buat
sesuai dengan logikanya komputer, bukan logikanya manusia. Jadi dia akan urut sesuai dengan urutan kerja. Oleh karena itu dalam penyusunan program kita harus buat yang namanya flowchart dulu. Saya kira itu pertemuan yang pertama, mudah-mudahan berguna buat kita, dan kalau ada pertanyaan ketika kita punya waktu untuk bertemu, boleh bertanya, dan kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Kalau tidak, ya kita belajar bersama. Saya kira itu yang dapat saya berikan pada kesempatan ini. Selamat belajar dan terus belajar. Semoga sukses.